Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Iwan. Gue mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan DJI Action 4 1 bulan pemakaian. Apa aja? Ikutin terus ya. Untuk kelebihan pertama, interface-nya itu mudah. Jadi kalau kalian mau ke menu, tinggal slide dari atas ke bawah. Untuk milih resolusi, tinggal slide dari bawah ke atas. Untuk pengaturan exposure dan yang lainnya, tinggal slide dari kanan ke kiri. Nah, kalau slide dari kiri ke kanan itu untuk memilih mode. Untuk memilih mode foto, video, timelapse, slow-mo dan yang lainnya. Kelebihan kedua, resolusinya itu udah 4K 120 fps. Ya, walaupun dibandingin sama kompetitornya, contohnya kayak GoPro itu udah 5,7K Insert 360, yang S Pro 1, S Pro 2 itu udah 8K. Tapi kalau menurut gua 4K 120 fps itu udah cukup banget ya, bahkan jarang banget dipakai gitu. Gue juga ngedit juga masih pakai handphone ya. Kalau buat gua sendiri sih 4K 120 fps atau 60 fps jarang banget sih gua pakai ya. Gua juga masih pakai 1080. Kenapa? Karena gua masih ngedit pakai handphone ya, dan handphone gua itu hanya support di 1080 60 fps maksimal. Lebih dari itu videonya nggak bisa diputar. Jadi buat kalian juga kalau yang masih ngedit pakai handphone atau mau ngelihat review dari hasil rekaman kalian lewat handphone, kalian juga harus tahu spek handphone kalian gitu. Contohnya kayak gua pakai Xiaomi Note 13, maksimalnya itu 1080 60 fps. Lebih dari itu videonya nggak bisa diputer. Jujur gue bingung, gue pusing awal mulanya. Ini gimana? Kok nggak bisa diputer? Lalu akhirnya gue coba-coba dan akhirnya nemu solusinya. Caranya kalian rekam dengan semua resolusi ya, mulai dari 4K 120, 4K 60 fps sampai 1080 60 fps. Kalian coba rekam, jangan lama-lama, 5 detik aja. Rekam terus nggak kelihatan lagi. Rekam satu-satu, lalu kalian transfer ke handphone kalian. Nah, kalian coba tuh satu-satu mana video yang bisa diputer. Nah, kalau video kalian bisa diputer, berarti spek handphone kalian ya segitu gitu. Contoh kayak handphone gua kan 1080 fps itu udah maksimal banget. Damn. Lalu berikutnya, kelebihan DJI Action 4 itu udah support fast charging. Jadi kalian ngecharge dari 0 ke 80 itu gak nyampe sejam udah penuh. Dengan catatan kepala charger kalian juga support gitu. Buat yang beli yang combo adventure, kalian udah dapat multicast charging yang fungsinya bukan hanya buat nyimpen baterai kalian, tapi buat ngecharge juga, buat nyimpen kartu memori juga di atas tutupnya, di bawah tutupnya, di atas. Gimana naruhnya? Jadi multicast ini fungsinya kayak TWS juga gitu, kayak case-nya TWS. Jadi kalau kalian taruh baterainya, tinggal taruh plug terus tutup, udah ngecharge, simple. Dan DJI sendiri ngeklaim DJI Action 4 ini baterainya tahan lama ya, dibanding dengan kayak GoPro, lebih awet gitu. Seberapa awetnya sih gua coba, lumayan ya. Gua ngecharge tuh jarang loh, 2 hari sekali baru gua charge, atau sehari sekali kalau pemakaiannya berat. Keren sih.
Oke, berikutnya itu tidak ada overheating. Selama sebulan ini gua pakai nggak ada overheat ya. Panas-panas dikit wajar lah ya. Tapi untuk overheat atau videonya sampai nge-freeze itu enggak ya. Apalagi kalau perekamannya 1080 adem-adem aja, apalagi sambil jalan kayak gini ya, adem-adem aja sih, gak ada overheating. Kecuali kalau kalian rekam dengan resolusi tinggi kayak 4K 60 fps, ya paling anget-anget dikit lah kalau diajak jalan gini. Kalau standby mungkin ya, kalau pakai tripod baru tuh berasa rada anget, tapi gak sampai overheating atau nge-freeze atau mati gitu. Jadi gua salut sih durability dari DJI ini, keren sih. Durability-nya itu gak kaleng-kaleng gitu. Buat harga yang gak dibanding dengan kayak GoPro sama 360S Pro, menurut gua DJI worth it sih. Berikutnya buat kalian yang suka color grading, DJI Action 4 ini udah ngedukung D-Log 10-bit yang sejuta warna. Wow. Buat kalian yang suka grading, ini fitur yang menarik ya, udah 10-bit gitu, 1 juta warna. Buat kalian yang gak suka color grading, tenang aja. Setelah update dari versi sebelumnya yang hanya 8 bit, sekarang udah 10 bit. Jadi warnanya itu lumayan lah, bagus. Kalau menurut gue bagus. Lalu berikutnya itu ekosistem ya. DJI ini mirip-mirip kayak Apple, contohnya kayak iPhone, iWatch, MacBook, dan lainnya itu berkesinambungan ya. DJI ini mirip-mirip sama Apple. Contoh, DJI kan baru ngeluarin produk terbarunya yaitu DJI Mic 3. Nah, itu bisa dipakai via Bluetooth ke DJI Action 3, 4, DJI 360 sama DJI Osmo Pocket 1, 2, 3. Berkesinambungan dan harganya juga berkesinambungan sama Apple gitu. Harga dan kualitasnya itu berbanding lurus gitu. Seperti gua sendiri, gua pakai DJI Mic Mini yang udah gua bahas di video sebelumnya. Kualitasnya ya bagus sih. Oke, lanjut. Sorry videonya kepotong karena kemarin keburu maghrib, jadi gua ngambil video lagi di hari berikutnya. Lalu lanjut buat kelebihan DJI Action 4 adalah, kelebihan selanjutnya adapter audionya itu fleksibel ya. Jadi gue pernah nyoba dari yang paling murah yang 25 ribuan, 20 ribuan, sampai yang agak mahalan yang kayak Saramonic tipe SRC 2003 sama BYK 04. Kalau audio adapter ori dari DJI, jujur gue belum nyoba karena yang pertama barangnya itu goib. Susah, gue udah nyari-nyari di e-commerce, lumayan susah, dan harganya juga lumayan ya, makanya gue pilih DJI Mic Mini. Audio adapter yang pernah gue coba itu mereknya Saramonic dengan tipe SRC 2003, itu TRS. Suaranya itu ya lumayan lah, bagus sih, udah termasuk bagus. Tapi dengan catatan audio mic-nya juga itu harus TRS juga ya, jangan TRRS, itu gak masuk. Bedanya TRS sama TRRS itu apa sih? Bedanya itu dari garisnya. Kan jack audio tuh ada garis-garisnya gitu ya, yang male-nya. Nah, kalau yang TRS itu garisnya 2, yang TRRS itu garisnya 3.
Jadi kalian jangan sampai salah beli ya. Harus tipenya sama, TRS ke TRS, TRRS ke TRRS. Lalu gue juga pernah nyoba audio adapter mereknya Boya dengan tipe BYK. Kalau Boya ini, kalau yang BYK 4 ini tipenya TRRS ya. Suaranya bagus juga, tapi ada sedikit kekurangan. Kekurangannya itu dari settingan. Jadi kalau kalian setting audionya di mono, yang keluarnya itu stereo. Dan begitupun sebaliknya ya. Kalau kalian settingnya stereo, keluarnya mono. Lalu selanjutnya mountingnya itu udah magnetic mounting dan quick release. Jadi kalau kalian mau ganti mode dari landscape ke portrait, tinggal tekan dua tombol di bawahnya, lepas lalu pindahin modenya dari landscape ke portrait. Pastikan ada bunyi klik. Nah, itu baru kita bisa jalan. Jangan sampai enggak ya, nanti jatuh lagi. Dan dengan catatan harus pakai protective case. Jadi kalau nggak pakai protective case, itu hanya bisa landscape, jadi nggak bisa portrait. Protective case ini juga berfungsi buat, karena ada magnetnya ya, jadi kalian bisa nempelin ke media besi. Tapi media besinya itu harus yang solid, jangan kayak baja ringan, itu kurang nempel, jadi bahaya. Jadi kalau yang besi solid, kalian tinggal tempelin aja, udah. Jadi kelebihan berikutnya adalah waterproof tanpa protective case. DJI ngeklaim ini bisa nyampe kedalaman 18 meter tanpa protective case atau waterproof case. Jadi kalau hujan-hujanan atau gerimis-gerimis doang mah aman. Dengan catatan semua yang bisa dibuka itu harus ditutup. Contohnya kayak tutup baterai, cover lens, sama USB. Tutup USB itu harus ditutup. Jadi kalau yang pakai adapter audio itu gak bisa waterproof. Jadi harus dilepas dulu, ditutup baru waterproof. Lalu kelebihan selanjutnya adalah mode quick capture. Mode quick capture itu apa sih? Mode quick capture itu mode cepat kalau kameranya, contoh kayak kamera kita mati nih, dalam keadaan mati, terus kita tekan tombol rana, itu otomatis langsung ngerekam. Dan ketika kita sudah selesai ngerekam, tekan tombol rana lagi, baru kameranya itu dalam 3 detik langsung mati lagi. Dan apa sih pak, jadi bisa menghemat baterai ya. Dan buat gue yang kalau ngambil video cut to cut, ini berguna banget. Tapi kekurangan dari mode quick capture ini dari audionya. Contohnya kalau kamera dalam keadaan mati, lalu kita kan tekan tombol rana, nah itu kan langsung ngerekam ya karena quick capture. Nah kita itu harus nunggu selama 2 atau 3 detik dulu, baru audio itu connect. Nah kalau kita langsung ngomong, jadi audio itu belum connect, jadi suaranya masih pakai audio internal. Contohnya kayak gini nih, ntar gue contohin ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, harus nunggu 2 atau 3 detik dulu baru kita bisa ngomong. Begitu. Oh, orang nyebrang di sini, berani ya. Oke, last but not least, kelebihan lainnya dari DJI Action 4 itu udah ada fitur yang namanya Rocksteady dan Rocksteady Plus.
Gunanya buat apa sih? Gunanya itu buat menyeimbangkan video. Jadi videonya itu gak goyang-goyang, jadi smooth like butter. Lalu ada juga namanya horizontal stabilizer. Nah, itu apa lagi? Itu adalah sama kayak Rocksteady, tapi bedanya ini dia lebih ekstrim lagi. Kayak contoh kalau ada goyangan yang 360 sampai 360 derajat, videonya itu tetap flat, tetap halus gitu. Gue belum pernah nyoba sih. Ntar gue coba deh. Oke, gue rasa cukup ya ngebahas kelebihan dari DJI Action 4. Kalau ada kurang-kurang atau kalian mau nambahin, silahkan ditambah di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya kita ngebahas kekurangan dari DJI Action 4. Pasti setiap produk gimana pun ya, masih bikinan manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangan pertama adalah tidak waterproof kalau kita menggunakan audio adapter. Seperti yang sebelumnya udah gua bahas, kalau pakai audio adapter jadi tidak waterproof gitu. Solusinya ya tadi. Solusinya itu ada dua ya. Yang pertama, kalian lepas audio adapternya, tutup USB-nya. Lalu kedua, kalian pakai mic wireless. Contohnya kayak dari DJI ini kan ngeluarin mic wireless, dimulai dari DJI mic 1, mic 2, mic 3, yang terbaru mic 3, lalu ada juga DJI mic mini kayak yang gua pakai sekarang. Lalu kekurangan berikutnya, ketika kita mengambil video itu maksimal di 20 sampai 30 menit tergantung resolusi ya. Tapi kalau resolusi tinggi mungkin cuma bisa 20 menit lebih dikit. Kalau resolusinya kayak 1080 ke bawah, 30 menit lebih dikit lah. Untuk sebagian orang itu adalah kekurangan ya. Tapi kalau gua pribadi yang kalau ngambil video itu cut to cut, jadi gak masalah. Paling banyak juga kan, paling gua ngambil video itu kalau udah selesai ngomong paling lama 5 menit, 1 sampai 5 menit lah. Tapi kalau menurut gua pribadi sih gak masalah ya. Toh gua juga ngambil video itu cut to cut. Jadi kalau pas ngomong doang ya maksimal 1 sampai 5 menit lah. Selama videonya gak nge-freeze atau rusak, gua sih fine-fine aja. Ini bukan sebuah kekurangan kalau gua ya. Lalu kekurangan berikutnya itu adalah lens covernya itu suka ngefog. Jadi kalau dalam keadaan cuaca yang dingin atau hujan, itu lensanya itu suka ada fog gitu. Solusinya gimana? Ya kalian lap aja, tapi hati-hati ya, pakai kain lap yang halus, yang kayak buat kacamata tuh. Lalu solusinya lagi tuh kalian pakai lens covernya itu jangan kenceng-kenceng, khususnya kalau lagi dalam keadaan cuaca dingin doang ya. Kalau hujan mah ya jangan. Lalu kekurangan berikutnya adalah lagnya itu kurang. Menurut sebagian orang sih kurang ya, tapi kalau menurut gua pribadi sih selama pengaturannya pas, oke-oke aja sih, cukup-cukup aja. Dan action cam terbaik masih dipegang sama Insta360, baik yang S Pro 1 atau S Pro 2. Itu lagnya udah the best lah kalau buat action cam. Oke, untuk kekurangan selanjutnya adalah cover lensnya itu tidak water repellent. Jadi kalau hujan, bulir-bulir airnya itu nggak turun sendiri, nggak kayak GoPro gitu. Kalau GoPro kan karena udah di coating ya, jadi bulir-bulir hujannya itu turun sendiri gitu. Oke, sekian dulu gua ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan DJI Action 4 setelah pemakaian pribadi selama 4 bulan. Jadi kalau ada kekurangan atau kelebihan silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi pada intinya
DJI Action 4 ini di tahun 2025 apakah worth it? Menurut gua worth it banget sih, dengan harga yang lebih murah dari kompetitornya kayak GoPro 12, GoPro Hero 13 atau Insta360 yang S Pro atau S Pro One. Bagi gua worth it banget ya, dengan fitur yang ditawarkan, dengan kelebihan yang lumayan banyak, dengan kekurangan yang gua rasa sih bisa sangat dimaklumin ya. Bahkan buat gua pribadi itu bukan sebuah kekurangan ya. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Tapi kalau menurut gua sih ini worth it untuk tahun 2025 atau 2 apa 3 tahun lagi lah ya. Oke, sekian dari gua. Nama gua Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.